Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, baik kalian maupun keluarga tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, salah satunya yakni nikmat sehat yang tidak pernah bisa kita henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah, karena sampai saat ini alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua dan masih diberikannya kesehatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat beriring salam tak henti-hentinya juga kita hadiahkan kepada Nabiullah yakni Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua, dan insya Allah akan memberikan kita syafaat di akhir zaman, insya Allah. Baiklah teman-teman semua, anak-anak Ustazah di kelas 7 Darul Firdaus SMP IT Al-Hasanah Prawomuli. Pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan materi BPI, yakni temanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adapun judul yang Ustazah ambil pada hari ini adalah Jubah Kemuliaan untuk Orang Tua Tercinta. Sebelum Ustazah melanjutkan kisah yang berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua ini, marilah kita kenalkan dulu kepada teman-teman semua, apa sih BPI itu Ustazah? Ustazah akan menjelaskan, BPI itu adalah singkatan dari Bina Pribadi Islam. Bina Pribadi Islam itu, kalau misalkan pembelajaran kita sudah normal, sudah bisa tatap muka, biasanya teman-teman semua akan kami ajak untuk menonton beberapa video atau short movie gitu ya, tentang beberapa film, misalkan tentang berbakti kepada kedua orang tua ya, misalkan tentang kejujuran. Intinya adalah materi yang diberikan adalah berkaitan dengan akhlak kita sehari-hari ya. Dimana Ustazah di sini mengharapkan setiap kali materi yang Ustazah kalian berikan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hari ini Ustazah akan memberikan ilmu kepada kalian tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, ini diharapkan bisa kalian praktekkan kepada orang tua kalian di rumah. Jadi nanti apa yang Ustazah kasih ini tidak serta-merta kalian tonton terus hilang ya. Jadi Ustazah harapkan setiap kali kalian menonton video atau apapun yang dibagikan, yang di-share oleh Ustazah kalian kepada kalian tentang materi BPI, itu nanti akan kami tinjau ulang kepada kedua orang tua kalian ya, apakah kalian benar-benar melaksanakannya atau tidak. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan kisah tentang jubah kemuliaan untuk orang tua tercinta. Dalam sebuah kisah, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, bunda, dan seorang anak tunggal, yakni yang bernama Umar. Ayah Umar adalah pengusaha hebat, pengusaha sukses, yang selalu tiap hari disibukkan dengan meeting. Akan tetapi, ayah Umar sangat sayang kepada Umar sebagai putra tunggalnya. Ayahnya ini hanya saja tidak punya waktu untuk memperhatikan Umar setiap harinya. Untuk sekedar menyapa pun itu jarang sekali meskipun hidup dalam satu rumah. Karena meskipun di rumah, ayahnya juga sibuk di depan laptop, di depan komputer, dan di depan handphonenya. Sehingga Umar ini merasa kalau ayahnya ini tidak pernah memperhatikan dia, tidak punya waktu untuk dia gitu ya. Akan tetapi Umar tidak langsung membenci ayahnya ya. Dia tetap sayang kepada ayahnya dan juga kepada bundanya. Ayahnya ini bercita-cita agar Umar ini bisa meneruskan apa yang sudah dijalani sama ayahnya. Ayahnya pengusaha, maka dia juga ingin Umar meneruskan usahanya. Makanya
Umar sudah disekolahkan di tempat-tempat atau di sekolah-sekolah favorit saat itu, di sekolah-sekolah internasional, karena ayahnya berharap nanti Umar bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hebat ya cita-citanya. Hingga pada suatu hari ada acara Father's Day di sekolah Umar. Pada saat itu Umar yang ingin banget gitu ayahnya hadir di acara tersebut, lalu dia bilang ke ibunya, "Bunda, iya nak," kata ibu, "Umar bisa minta tolong gak Bun? Tolong bilang Bun sama ayah, Umar pengen ayah hadir di acara besok. Boleh ya Bun? Karena ayahnya teman-temanku hadir semua. Aku pengen Bun ayah hadir." Lalu ibunya pun menjawab, "Sayang, nanti coba Bunda bilang ya sama ayah. Tapi kalau memang ayahnya sibuk dan gak bisa hadir, Umar jangan sedih ya." Gitu kata ibundanya. Kemudian Umar bilang, "Tapi Bunda, satu kali ini aja Umar pengen ayah menghadiri dan melihat tampilan Umar. Karena Umar gak mau yang sekali ini diwakilin sama Bunda. Karena besok itu kan laki-laki semua yang hadir. Masa Bunda perempuan sendiri?" Sedih gitu ya. Sedih sekali mendengar kata-kata dan permintaan dari Umar. Lalu ibunya pun menenangkan Umar dengan bilang, "Oke sayang, Bunda akan coba bilang sama ayah ya. Insya Allah ayah akan bisa hadir besok di acara Father's Day di sekolah." Lalu Umar pun tersenyum dan dia tidak lupa mengucapkan, "Terima kasih banyak Bunda. Semoga ayah mau hadir ya Bunda." Kemudian pada malam hari bundanya pun bicara kepada ayahnya, bilang, "Ayah, besok ada acara Father's Day loh di sekolahnya Umar. Umar tuh pengen banget ayah bisa hadir. Hadir ya ya, satu kali ini aja. Moga aja dengan kehadiran ayah tampilannya Umar makin bagus. Karena Umar semangat pasti kalau ayah hadir." Gitu kata bundanya. Kemudian ayahnya seperti biasa menjawab sambil memegang handphonenya, yang entah itu tentang bisnis kah atau apakah gitu ya. Dia bilang gini, "Loh, kok harus ayah sih Bun? Kan Bunda ada. Bunda aja lah yang hadir. Kan sama aja." Kemudian bundanya masih terus merayu dan membujuk ayahnya. Tapi ya, Umar gak mau bunda yang hadir. Kalau ayah gak hadir, otomatis gak ada yang hadir besok di acara Father's Day-nya Umar. Karena Umar pasti sedih. Karena ayahnya teman-temannya itu hadir semua loh ya. Gitu kata bunda. Lalu ayahnya dengan agak kesal menjawab bundanya pada saat itu, "Oke deh, nanti ayah usahain, tapi nggak janji loh ya." Lalu bundanya pun bilang, "Oke ayah, terima kasih. Semoga ayah besok bisa hadir ya. Sesekali menghadiri penampilan anaknya." Gitu kata bunda. Lalu tibalah di acara keesokan harinya. Semua orang tua dari teman-temannya Umar sudah duduk rapi di barisan depan. Umar dengan bingung melihat ke belakang gitu, sambil bertanya dalam hati, "Ya Allah, ayahku hadir gak ya?" Gitu. Sambil berdoa terus, "Ya Allah, aku pengen ayahku hadir pada hari ini. Tolong ya Allah kabulkan," gitu.
Satu kali ini aja Umar pengen ayah hadir dan melihat tampilan Umar. Lalu ayah Umar ternyata datang. Subhanallah, ayahnya datang dan sayangnya, meskipun ada tempat kosong di kursi depan, namun ayahnya memilih di tempat yang paling belakang. Karena ayahnya berpikir, kalau dia duduk di depan, kalau ada panggilan kantor, dia susah untuk keluar. Kalau di belakang, dia cepat bisa pulang atau bisa ke kantor kalau ada panggilan dari kantor. Yang kedua, kalau dia duduk di depan, kalau seandainya Umar menampilkan yang tidak bagus, yang memalukan dirinya, dia tidak bisa cepat-cepat pulang. Tapi kalau Umar menampilkan yang tidak bagus atau membuat dia malu, kalau dia duduk di belakang, dia akan bisa cepat pulang. Itu pikiran ayahnya pada saat itu. Lalu tampilan anak pertama pun tampil gitu ya. Anak pertama menampilkan pidato dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Ya. Kemudian anak kedua menampilkan nyanyi dalam bahasa Inggris juga, bahkan dalam 5 bahasa asing. Hebat ya, hebat. Semua orang berdecak kagum, tepuk tangan gitu ya, dengan gemuruh, dengan sukacita, berteriak, bersorak dengan senangnya gitu. Bangga memiliki anak yang fasih dalam bahasa Inggris. Ayahnya tetap aja tuh di belakang gitu ya, dengan kaki diselempang, nyender, kemudian main handphone. Terserah gitu siapa aja yang mau tampil, aku mah kerjaan aja gitu. Kemudian tibalah saatnya Umar yang dipanggil ke atas panggung. Apakah ayahnya langsung menengok ke arah panggung karena anaknya dipanggil? Tidak. Wajah dan mata ayahnya tetap saja fokus pada handphone yang dia pegang. Kemudian ketika Umar berada di atas panggung, Umar terlihat senyum sumringah. Ternyata dia sudah melihat ayahnya hadir di belakang. Lalu dengan semangatnya Umar meminta kepada gurunya, "Ustazah, apakah boleh Umar memanggil Ustadz Asep untuk mendampingi Umar di atas panggung?" Lalu ustazahnya pun mengizinkan gitu ya, gurunya pun mengizinkan. "Iya Umar, silahkan." Gitu. Lalu Ustadz Asep pun mendampingi Umar yang pada saat itu ingin menampilkan tampilannya di depan orang. Semua orang bertanya-tanya, di saat yang lain memakai pakaian yang mewah, di saat orang lain membawa alat musik yang bagus, yang lengkap gitu ya, di saat orang tampilannya wah, tapi Umar pada saat itu justru tampilannya sederhana. Kemudian tampil juga mengajak seorang ustadz. Semua orang bertanya-tanya, apa ya kira-kira yang akan ditampilkan sama Umar? Lalu Umar pun memejamkan mata. Semua orang terheran. Semua orang ikut hening pada saat itu. Lalu Umar memulai tampilannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Hingga akhir ayat. Semua orang masih terdiam, kagum, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang belum tepuk tangan. Semua orang tidak bersorak seperti halnya tampilan anak-anak sebelum Umar. Kemudian ustazahnya pun bertanya kepada Umar, "Umar, kenapa Umar menampilkan hafalan Umar
kenapa Umar tidak menampilkan bahasa Inggris seperti teman-temannya? Lalu Umar pun menjawab, "Ustazah, ayahku selalu sibuk, Ustazah. Ayahku gak punya waktu untuk menghadiri acaraku. Ayahku gak pernah punya waktu untuk hadir di sekolahku. Karena ayahku sibuk mencari uang, Ustazah. Mencari uang untukku dan ibuku. Umar tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada ayah. Umar cuma punya hafalan aja. Umar berharap dengan hafalan yang Umar punya nantinya bisa membuat ayah dan bunda tetap bisa berkumpul dengan Umar di surganya Allah. Karena Umar jarang sekali mengobrol atau bercerita dengan ayah. Kata Ustadz Asep, kalau anaknya bisa menghafal Quran, nanti anaknya bisa memberikan jubah kemuliaan untuk orang tuanya. Maka dari itu Umar menghafal Al-Quran. Umar berharap nanti Umar bisa memberikan jubah kemuliaan untuk ayah dan bunda di surga nanti. Semua orang di situ yang tadinya diam, hening dan tidak mengerti apa sebenarnya maksud Umar dengan menampilkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian semua orang langsung bertepuk tangan dengan gemuruh sambil mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang kagum kepada Umar. Bahkan ayahnya yang tadi sibuk memegang handphone seketika melepaskan handphonenya lalu berlari ke atas panggung. Dipeluknya Umar erat-erat. Kemudian dia bilang kepada Umar, "Umar anakku, maafkan ayahmu ya nak. Maafkan ayah yang selalu sibuk di pekerjaan ayah, sehingga ayah tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Ayah tidak tahu kalau Umar punya hafalan seindah dan sebagus ini. Ayah cuma memikirkan duniamu nak, tapi ayah lupa untuk memberi bekal akhiratmu." Lalu Umar pun menjawab, "Tidak apa-apa ayah. Ayah gak salah. Ayah sayang sama Umar. Umar pun sayang sama ayah dan bunda. Umar memberikan hafalan ini, menghafal Al-Quran dengan semangat, karena Umar tidak mau pisah sama ayah dan bunda. Umar berharap kalau Umar bisa menghafal Al-Quran, nanti kalau Umar tiada, Umar bisa juga berkumpul dengan ayah dan bunda di surganya Allah." Lalu semuanya yang ada di ruangan tersebut pun menangis. Semuanya tidak bisa menahan tangis pada saat itu. Sejak dari kejadian itu, ayah Umar yang tadinya cuek, yang tadinya tidak memperhatikan Umar, yang tadinya ogah untuk datang setiap kali ada panggilan, acara atau undangan apapun di sekolahnya Umar, setelah kejadian itu, apapun bisa ditinggalkan oleh ayahnya demi menghadiri panggilan atau undangan di sekolahnya Umar. Ketika di rumah, dia tidak lagi sibuk dengan laptop atau komputernya sebelum Umar tidur. Karena kalau Umar belum tidur, dia akan senantiasa menemani Umar bercerita tentang sekolahnya gimana dan sebagainya. Umar bahagia sekali. Dan Umar makin semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran pada saat itu. Teman-teman semua, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada orang tua kita yang tidak sayang kepada anaknya.
mau sesibuk apapun ayah dan bunda kita, itu semua dilakukan demi kita anak-anaknya, demi kalian semua. Tinggal apa yang bisa kalian berikan untuk orang tua kalian agar jerih payah kedua orang tua kalian itu tidak sia-sia. Contohlah Umar bilang kan, Umar belum punya uang, Umar belum kerja, Umar nggak bisa memberi apapun ke orang tuanya. Akan tetapi Umar semangat untuk belajar, semangat untuk menghafal Al-Quran, rajin beribadah. Untuk apa? Untuk memberikan surga nantinya kepada kedua orang tuanya. Karena dia tahu keutamaan menghafal Al-Quran itu adalah kalau anaknya bisa menghafal Al-Quran dengan baik, maka di akhirat kelak dia yang akan memasangkan mahkota indah di ibundanya tercinta dan memasangkan jubah yang megah di ayahnya tercinta ketika di surga nanti. Sayangi selalu kedua orang tua kalian, berbakti kepada mereka. Tidak ada orang tua yang tidak sayang, semuanya sayang kepada kalian, semuanya cinta kepada kalian, semuanya udah bekerja keras untuk kalian agar kalian bisa sekolah di tempat yang bagus, agar agama kalian bagus, agar bacaan Al-Quran kalian pun bagus. Dan bagi kita semua, untuk ayah bunda di rumah, sebagai orang tua dan sebagai pendidik, ini juga bisa dijadikan pelajaran untuk kita, bahwasanya sekecil apapun kemampuan yang anak kita miliki, semoga itu tetap bisa kita hargai, semoga itu tetap bisa membuat kita bangga bahwa kita memiliki anak kita. Bagaimanapun kondisinya, siapapun anak kita, maka dialah anugerah terindah yang dititipkan sama Allah di kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua dan pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Dan ingat, bekali anak kita dengan pengetahuan agama sejak dini. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada kalian semua. Ustazah mohon maaf. Iktafaitu bihadzal kalam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.